adalah ini tuh bakal cerita tentang musik dan hak kekayaan intelektual. Terkadang musisi itu suka luput sama hal-hal yang esensi, tapi ini mereka pikir, gue gak mau pikiran sejauh itu. Pokoknya gue main musik, karya gue keren, gue diperdengarkan di banyak orang, gue dapat investor, dapat label, hidup gue tentram. Ternyata gak semudah itu ya. Kita bakal bercerita sejarahnya. Pada saat di tengah jalan bikin album segala macam, baru di situ kita sadar sesuatu. Itu album ke sadar tuh kira-kira album kedua ya, apa album ketiga? Kedua. Begitu single Possessive itu udah biar di mana-mana. Satu hal yang perlu dikasih tahu bahwa di album pertama itu kita sistemnya waktu itu kerjasamanya dengan si label Sang Buletin Records itu full sign artist dengan flat pay. Berarti udah, kamu nggak dapat apa-apa lagi kan? Iya, terus baru di album kedua yang Possessive itu ada di mana-mana, baru kita mikir, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini di sini udah berubah, di sini udah ada kolam renang, di sini udah ada apa? Ini kok gue begini-begini aja? Disitulah revolusi. Akhirnya pada saat di album ketiga itu sekitar tahun 2002 baru kita mulai revisi kontrak. Nah, Mas Ajo, ketika nih sekarang tuh orang berpikir kalau menjadi musisi adalah profesi yang sangat wah gitu ya, langsung bisa tenar. Terkadang tenarnya malah instan ya zaman sekarang. Gimana nih Mas? Ini ceritain deh kalau misalkan harusnya itu sebenarnya kalau kita mau bermusik tuh sepatutnya seperti apa? Gimana Mas? Awal-awal ketika bikin band harus jelas dia masing-masing gitu. Siapa yang akan jadi frontman? Artinya dalam hal ini siapa yang berhak mewakili semua pihak ini gitu. Jadi nggak perlu nanti ada kontrak semuanya tanda tangan deh. Kan belum tentu semua orang sempat untuk datang dalam satu waktu gitu kan. Yang jadi kuasa kita atau frontman kita si A kita kasih kuasa untuk melakukan A, B, C, D, E termasuk tanda tangan kontrak misalnya, tanda tangan kontrak dengan label, sponsor segala macam gitu. Nah, kalau dia misalnya udah punya manajer, ya si A aja yang deal sama manajernya gitu. Kalau di sini ada yang ini nggak? Ada yang pernah punya band ataukah pernah sempat kompilasi atau pernah solo karir mungkin? Ada yang pernah nggak punya pengalaman? Itu kan kita belum punya uang lah untuk bikin masuk ke kaki gitu dua-duanya. Cuman ada beberapa ide dari teman yang katanya bisa memproteksi karya kita sendiri dengan jadi album yang kita bikin kita posting, kita kirim ke alamat sendiri. Tapi itu pas nyampe di rumah itu nggak dibuka, jadi semacam bukti atau itu gimana sih Mas? Pertama sebenarnya hubungan dengan publisher gitu. Memang sih pada dasarnya tuh kalau hubungan dengan publisher dengan label itu ya model kontraknya cuma dua gitu. Dua macam pokoknya gitu. Yaitu pertama ya jual putus seperti yang Naif alami gitu, atau ya model royalti gitu. Artinya jual putus ya ini gue beli pokoknya 100 juta udah lu gue ekspor segala macam, lu nggak bisa dapat tambahan lagi walaupun album laku saya gitu. Makanya kalau kasusnya Naif, produsernya bisa bolak-balik ganti mobil, beli rumah segala macam ya ini tetap pilih gitu seperti itu. Tapi ada juga yang menawarkan royalti gitu. Ya udah gue bayar di depan cuma segini ya sebagai uang muka royalti, habis itu nanti kita hitung aja berdasarkan berapa pemasukan yang penjualan fisik itu gitu. Nah, kemudian ya dalam perkembangannya bisa variasi gitu. Ada yang di depannya lebih gede, nanti royaltinya kecil, atau ujungnya kecil, tapi royaltinya gede, variasi aja. Ini begini, kan hak cipta itu adalah hak mengumumkan dan memperbanyak. Memperbanyak itu bisa mechanical right, artinya bisa diperbanyak dalam CD, kaset, segala macam. Nah, mengumumkan itu artinya di-publish. Artinya lagunya Naif itu ada di TV, ada di misalnya di radio, atau bahkan tempat karaoke gitu. Sebenarnya pemusik itu punya hak untuk melarang atau membolehkan mereka untuk melakukan hal itu. Bisa punya hak kayak gitu. Nah, kalau mereka kalau ternyata oke diizinkan, tentu harus ada kompensasinya dong, gitu. Entah itu ke radio, ke TV segala macam. Ini ada suatu lembaga, namanya Collecting Society. Dia Collecting Society itu lembaga yang memang tugasnya sebenarnya untuk mengkolek royalti itu atas dasar kuasa dari pihak pemusik atau musisi. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin yang teman-teman
ya kan karya cipta Indonesia YKCI gitu yang udah di Angkatan nama dari dulu dari 80-an sekitar tahun 80-an. Nah, Selain YKC itu ada lagi nggak? Ada lagi? Wami oh, Iya, contohnya seperti Wami, Wadah Musik Indonesia. ini yang lebih kekinian ya Ini orang-orangnya. dibentuk oleh tahun ini dibentuk oleh label-label besar. Hmm. Label besar seperti Sony, BMG segala macam itu membentuk Wadah Musik Indonesia. Hmm. Kemudian Persatuan Musik Melayu juga, musik Nah. Melayu juga bikin sendiri. Bikin sendiri. Itu. Karena mau memperkenalkan, nggak memperkenalkan ya, sebenarnya udah ada Indorok tuh udah ada. Membangkitkan kembali si semangat Indorok itu ya. Ya. Masih mau lanjut lagi, tadi kita udah janji. Gimana caranya kalau misalnya kita tuh tahu nih, itu sebenarnya punya saya, gitu. Punya saya. Tapi gimana caranya biar kita bisa membuktikan kalau itu tuh adalah karya punya saya sendiri, gitu. Buku judulnya dibacakan seperti itu. Jadi kalau orang membaca kita akan mendapat pendapat seperti ini. Ini akan dijadikan bukti awal kalau ada masalah hukum. Misalnya tadi ada masalah, ternyata ada dibajak atau ditiru segala macam, ini akan jadi bukti di pengadilan, di kepolisian, maupun di kejaksaan masyarakat. Yang kedua, orang yang namanya disebut dalam suatu karya cipta. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ada CD, di CD ada penyanyinya, ada petulis, nah itu penciptanya. Gimana kalau ciptaan itu dikerjakan rame-rame, seperti misalnya mungkin orkestra yang ada bagian ininya, bagian drumnya, bagian selonya, segala macam. Ciptaan itu yang sama-sama itu, orang yang memimpin dan mengawasinya lagi pencipta. Jadi si pencipta dalam hal ini profesional musisi yang dipesan oleh swasta yang jelas nih dia ini gimana nih? Apakah lo mau ngambil semua cipta gua atau lo cuma pengen pesen lagu gua aja, pengen pakai lagu gua aja? Lanjut, bagaimana secara sederhana membuktikan kita sebagai pencipta? Tadi kan udah dijelasin ya, pencipta pemegang kita siapa aja gitu. Karena bagaimana cara sederhana nih, kalau misalnya kan kalau kita nggak sempat daftarin, pemegang sertifikat segala macam. Nah, itulah pentingnya saksi ketika ada gugatan, ada sengketa, atau mungkin ada ketidakpercayaan orang terhadap karya yang kita hasilkan. Menyangkut pertanyaan tadi, benar adalah ketika kalau kita nyiptain sendiri nggak ada saksi nih, ya udah kita rekam aja, kita paketin alamatnya ke kita sendiri, kan nanti di kantor pos tuh akan ada cap tanggalnya kapan di Oh, itu tuh berarti benar ya urusannya? Iya, akan dicap di ini segala macam dan akan dikirim balik ke kita. Jangan dibuka, biarin aja, karena nanti ketika ada masalah memang pada suatu saat nanti itu bisa dibawa sebagai bukti. Nah, ini dua hal ini yang secara sederhana bisa dijadikan penguat bahwa inilah karya cipta kita gitu. Dua hal tadi, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, buktikan adanya akses kepada karya kita. Jadi harus ada bukti akses dari si peniru kepada produk kita. Berdasarkan media-media yang tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian yang ketiga, buktikan adanya bagian substansial yang ditiru. Makanya itu ketika kita menciptakan lagu atau musik, signature-nya apa gitu? Identitasnya dia, ciri khas dari suatu lagunya itu apa gitu? Nggak usah panjang-panjang, cukup berikan di depannya aja hal yang khas sehingga orang kalau dengar itu oke, ini. Gimana kalau ada pelanggaran tentang lagu? Undang-undang Cipta tuh memberikan dua cara gitu. Tapi intinya pertama ya pasti ajak ngomong dulu gitu. Somasi baik-baik. Tapi kalau udah nggak bisa diajak ngomong, ya kita
ajukan gugatan bisa ke court gitu, untuk mendapat ganti rugi seperti ini. Atau kalau misalnya kita nggak punya daya untuk nyewa lawyer atau bikin gugatan segala macam, ya kita lapor aja ke polisi. Polisi. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Hajo. Intinya adalah profesional, konsistensi juga, dan tidak ada kata terlambat sebelum kiamat ya. Maaf ya, dipinjam kok nih ngebaca kadang-kadang kamu ya. Oke.